Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih. Syukur kepada Tuhan jika kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama secara virtual di ibadah tengah minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memasuki persekutuan kita. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan, kasih yang begitu besar bagi kita anak-anaknya. Mari bersama-sama kita pujikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sampai pada detik ini. Terima kasih untuk kesempatan ketika kami masih dapat bersekutu bersama secara virtual satu dengan yang lainnya. Bantu kami untuk siap belajar masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur jikalau pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita kembali untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar kebenaran sabda Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jikalau malam hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga saat ini Bapa kami boleh datang bersama-sama bersekutu di rumah-Mu. Kami hendak bersama-sama belajar akan kebenaran sabda-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau yang akan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dimengerti akan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah permainan bola, menang atau kalahnya sebuah tim tidak ditentukan oleh satu atau dua orang pemain saja. Baik buruknya permainan tim sepak bola ditentukan oleh semua pemain. Memang ada sih sebuah tim yang mengandalkan satu atau dua orang pemain untuk meraih kemenangan. Tetapi kebanyakan akan mengalami kegagalan. Bahkan Bapak Ibu, kemenangan sebuah tim sepak bola bukan hanya ditentukan oleh para pemain saja, tetapi dukungan hiruk pikuk dari supporter
kejelian pelatih di dalam menerapkan strategi, dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa keberhasilan dalam tim tidak ditentukan oleh satu atau dua orang pemain saja. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kebanyakan orang pengen jadi nomor satu, ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang terbesar, menjadi yang terdepan, baik di sekolah, kuliah, di perlombaan ingin menjadi nomor satu, di gereja, di tempat kerja pun, semua orang ingin menjadi yang terdepan. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang menggunakan segala macam cara untuk meraihnya. Dalam teks yang sudah kita baca, ada peristiwa yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Yohanes Pembaptis, seorang utusan Allah yang sangat berbeda. Kalau kebanyakan orang terpacu untuk menjadi terdepan, tetapi Yohanes tidak. Dia tahu posisinya sebagai utusan yang dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis memiliki banyak sekali pengikut, sehingga sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk membesarkan namanya menjadi populer. Tetapi kesempatan itu tidak digunakannya, karena dia sadar siapa dirinya. Yohanes menyadari bahwa dia hanya seorang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia sadar bahwa dia tidak berhak mendapatkan popularitas di atas Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya Bapak, Ibu, murid-muridnya ingin mengambil kesempatan itu agar gurunya bisa dihargai, dihormati di masyarakat lebih daripada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes di ayat 28 dikatakan, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes sadar, dia itu bukan Mesias, tetapi dia hanya diutus oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yohanes tidak mengambil kesempatan yang sangat besar itu untuk menjadi yang terdepan daripada Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapak, Ibu, karena Yohanes memiliki kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, secara garis keturunan, Yohanes Pembaptis ini adalah keturunan Harun. Suatu posisi terhormat, karena hanya keturunan Harunlah yang boleh melayani Tuhan di rumah Tuhan. Sedangkan kita tahu juga, Yesus adalah keturunan Daud, dari keluarga yang sangat sederhana, keluarga tukang kayu, bukan keluarga pengusaha kayu. Dia dari keluarga miskin, berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, akan tetapi kerendahan hati Yohanes bukan pura-pura. Dia tetap menempatkan diri dan sadar diri sebagai yang diutus Allah. Walaupun secara garis keturunan, dia lebih terhormat daripada Yesus. Dia melakukan itu supaya tujuan pelayanannya tercapai. Karena hanya Yesus saja tujuan dia dipanggil untuk melayani. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, adalah karena Yohanes Pembaptis memiliki jiwa pengorbanan. Selain tadi sadar posisi,
dia sebagai yang diutus Allah. Yohanes memiliki rasa berkorban yang sangat tinggi. Dibuktikan Bapak Ibu, di ayat yang ke-30 dikatakan di sana. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia semakin kecil dibandingkan dengan Yesus. Dia semakin kecil untuk membesarkan nama Yesus. Inilah pengorbanan yang sangat luar biasa daripada Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, apa sih korelasinya dengan tema kita malam hari ini? Bekerja sama melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita ingin berhasil dalam pelayanan, bekerja sama adalah suatu hal yang paling mutlak. Karena tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai dengan seorang diri. Tadi, tim sepak bola tidak akan bisa memperoleh kemenangan apabila satu sama lain tidak mau bekerja sama untuk menciptakan gol. Bekerja sama dengan tetap menyadari bahwa tujuan pelayanan kita hanya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini diperlukan kerendahan hati, diperlukan jiwa yang berkorban agar mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pelayanan kita. Seperti Yohanes Pembaptis, yang mau dipakai dengan penuh kesadaran akan peran yang harus disandangnya, yaitu hanya sebagai utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat bahwa godaan terbesar dari sebuah pelayanan adalah ingin menjadi yang paling sentral dari yang lain. Merasa diri yang paling berperan daripada yang lain. Merasa diri yang paling penting daripada yang lain. Inilah yang membahayakan sebuah pelayanan. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu, nanti akan terjadi perpecahan, perselisihan di dalam pelayanan itu. Karena kelompok satu dengan yang lain merasa paling berperan dan paling penting. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kita masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Mari kita berperan sesuai dengan panggilan pelayanan kita, sehingga tujuan kita berhasil, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat bekerja sama untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita akan menaikkan syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika Engkau telah mengingatkan kami untuk di dalam pelayanan kami saling bekerja sama satu sama lain. Tidak menganggap diri kami paling penting, tetapi kami boleh saling merendahkan hati untuk melayani Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami hendak bersama-sama menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi pelayanan di gerejamu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerja gereja. Berdoa untuk majelis gereja. Aktivis gereja. Bapa, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka semua. Untuk mereka semua boleh bersatu hati, melayani Tuhan dengan ketulusan.
biarlah melalui pelayanan yang mereka lakukan, jemaat Tuhan boleh terberkati dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkatilah kesehatan hamba-hamba Tuhan kami, pekerja gereja kami, dan para majelis kami ya Bapa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau membawa di dalam doa kami untuk saudara-saudara seiman kami yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Bapa, biarlah Engkau yang akan melawat mereka, menumpangkan tangan-Mu buat mereka, supaya di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka derita, mereka tidak merasa sendirian, tetapi ada Tuhan yang senantiasa melawat, Tuhan yang senantiasa memegang dan menjamah tubuh mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Di masa pandemi yang seperti ini ya Bapa. Dan saat ini banyak sekali musibah yang sedang melanda negeri ini. Kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Berdoa untuk gempa bumi. Kami berdoa juga untuk tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung Merapi. Bapa di surga, kami terus membawa dalam doa untuk saudara-saudara yang sedang terkena musibah ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka, menopang mereka, menghibur mereka yang sedang mengalami duka karena malapetaka ini. Bapa, kiranya Engkau yang terus memberikan kesehatan buat anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk penyelesaian penanganan COVID-19 yang masih berlangsung di negeri ini. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Bapak berkati para medis, tenaga medis yang bekerja. Biarlah Engkau yang akan memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau terus juga memelihara mereka. Terlebih itu ya Bapak, jikalau pada saat ini proses vaksinasi banyak sekali kendala-kendala. Biarlah Engkau yang campur tangan, memberkati, dan Engkau yang akan senantiasa memberikan jalan keluar ketika ada kendala-kendala yang terjadi. Kami yakin dan percaya ya Bapak, bahwa masyarakat kami akan sehat dengan adanya vaksinasi ini. Berkatilah pemerintah kami ya Bapak. Terus Kau berikan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya ketika mereka didera oleh berbagai masalah, mereka tetap teguh untuk berjuang bagi masyarakat negeri ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.